Ayah, pemilik cinta yang terlupakan. Buku yang dikarang oleh Edelweiss Almira. Bab 1. Titip rindu ayah. Ayah, kau hadir untuk melindungi. Kau bekerja untuk menghidupi. Kau bertahan untuk mengayomi. Kau tak ingin terlihat memberi. Kau pergi saat kami baru menyadari betapa besar semua yang telah ikhlas ia beri. Titip rindu ayah. Biasanya, bagi seorang anak perempuan yang sudah dewasa, yang sedang bekerja di perantauan, yang ikut suaminya merantau di luar kota atau luar negeri, yang sedang bersekolah atau kuliah jauh dari kedua orang tuanya, akan sering merasa kangen sekali dengan mamanya. Lalu bagaimana dengan papa? Mungkin karena mama lebih sering menelpon untuk menanyakan keadaanmu setiap hari. Tapi tahukah kamu, jika ternyata papalah yang mengingatkan mama untuk menelponmu? Mungkin dulu sewaktu kamu kecil, mamalah yang lebih sering mengajakmu bercerita dan berdongeng. Tapi tahukah kamu bahwa sepulang papa bekerja dan dengan wajah lelah, papa selalu menanyakan pada mama tentang kabarmu dan apa yang kamu lakukan seharian. Pada saat dirimu masih seorang anak perempuan kecil, papa biasanya mengajari putri kecilnya naik sepeda. Dan setelah papa menganggapmu bisa, papa akan melepaskan roda bantu di sepedamu. Kemudian mama bilang, "Jangan dulu papa, jangan dilepas dulu roda bantunya." Mama takut putri manisnya terjatuh lalu terluka. Tapi sadarkah kamu bahwa papa dengan yakin akan membiarkanmu, menatapmu, menjagamu mengayuh sepeda dengan seksama karena dia tahu putri kecilnya pasti bisa. Pada saat kamu menangis merengek meminta boneka atau mainan yang baru, mama menatapmu iba. Tetapi papa akan mengatakan dengan tegas, "Boleh, kita beli nanti, tapi tidak sekarang." Tahukah kamu, papa melakukan itu karena papa tidak ingin kamu menjadi anak yang manja dengan semua tuntutan yang selalu dapat dipenuhi. Saat kamu sakit pilek, papa yang terlalu khawatir sampai kadang sedikit membentak dengan berkata, "Sudah dibilang, kamu jangan minum air dingin." Berbeda dengan mama yang memperhatikan dan menasehatimu dengan lembut. Ketahuilah, saat itu papa benar-benar mengkhawatirkan keadaanmu. Ketika kamu sedang beranjak remaja, kamu mulai menuntut pada papa untuk dapat izin keluar malam. Dan papa bersikap tegas dan mengatakan tidak boleh. Tahukah kamu bahwa papa melakukan itu untuk menjagamu? Karena bagi papa, kamu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa berharga. Setelah itu, kamu marah pada papa dan kamu masuk ke kamar sambil membanting pintu. Dan yang datang mengetuk pintu dan membujukmu agar tidak marah adalah mama. Tahukah kamu bahwa saat itu papa memejamkan matanya dan menahan gejolak dalam batinnya? Bahwa papa sangat ingin mengikuti keinginanmu, tapi lagi-lagi dia harus menjagamu. Ketika saat seorang cowok mulai sering menelponmu atau bahkan datang ke rumah untuk menemuimu, papa akan memasang wajah paling cool sedunia. Papa sesekali menguping atau mengintip saat kamu sedang ngobrol berdua di ruang tamu. Sadarkah kamu kalau hati papa merasa cemburu saat kamu mulai lebih dipercaya dan papa melonggarkan sedikit peraturan untuk keluar rumah untukmu, kamu akan memaksa untuk melanggar jam malamnya. Maka yang dilakukan papa adalah duduk di ruang tamu dan menunggumu pulang dengan hati yang sangat khawatir. Dan setelah perasaan khawatir itu berlarut-larut, ketika melihat putri kecilnya pulang larut malam, hati papa akan mengeras dan papa memarahimu. Sadarkah kamu
bahwa ini karena hal yang sangat ditakuti papa akan segera datang, bahwa putri kecilnya akan segera pergi meninggalkan papa. Setelah lulus SMA, papa akan sedikit memaksamu untuk menjadi seorang dokter atau insinyur. Ketahuilah bahwa seluruh paksaan yang dilakukan papa itu semata-mata hanya karena memikirkan masa depanmu nanti. Tapi toh papa tetap tersenyum dan mendukungmu saat pilihanmu tidak sesuai dengan keinginan papa. Ketika kamu menjadi gadis dewasa dan kamu harus pergi kuliah di kota lain, papa harus melepasmu di bandara. Tahukah kamu bahwa badan papa terasa kaku untuk memelukmu? Papa hanya tersenyum sambil memberi nasihat ini itu dan menyuruhmu untuk berhati-hati. Padahal papa ingin sekali menangis seperti mama dan memelukmu erat-erat. Yang papa lakukan hanya menghapus sedikit air mata di sudut matanya dan menepuk pundakmu, berkata, "Jaga dirimu baik-baik ya sayang." Papa melakukan itu semua agar kamu kuat untuk pergi dan menjadi dewasa. Di saat kamu butuh uang untuk membiayai uang semester dan kehidupanmu, orang pertama yang mengerutkan kening adalah papa. Papa pasti berusaha keras mencari jalan agar anaknya bisa merasa sama dengan teman-temannya yang lain. Ketika permintaanmu bukan lagi sekedar meminta boneka baru dan papa tahu ia tidak bisa memberikan yang kamu inginkan, kata-kata yang keluar dari mulut papa adalah tidak bisa. Padahal dalam batin papa, ia sangat ingin mengatakan, "Iya sayang, nanti papa belikan untukmu." Tahukah kamu bahwa pada saat itu papa merasa gagal membuat anaknya tersenyum? Saatnya kamu diwisuda sebagai seorang sarjana. Papa adalah orang pertama yang berdiri dan memberi tepuk tangan untukmu. Papa akan tersenyum dengan bangga dan puas melihat putri kecilnya yang tidak manja berhasil tumbuh dewasa dan telah menjadi seseorang. Sampai saat seorang teman lelakimu datang ke rumah dan meminta izin pada papa untuk mengambilmu darinya. Papa akan sangat berhati-hati memberikan izin, karena papa tahu bahwa lelaki itulah yang akan menggantikan posisinya nanti. Dan akhirnya, saat papa melihatmu duduk di panggung pelaminan bersama seorang lelaki yang dianggap pantas menggantikannya, papa pun tersenyum bahagia. Apakah kamu mengetahui, di hari yang bahagia itu papa pergi ke belakang panggung sebentar dan menangis. Papa menangis karena papa sangat bahagia. Kemudian papa berdoa. Dalam lirih doanya kepada Tuhan, papa berkata, "Ya Allah, tugasku telah selesai dengan baik. Putri kecilku yang lucu dan kucintai telah menjadi wanita yang cantik." Bahagialah ia bersama suaminya. Setelah itu papa hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk. Rambutnya yang telah dan semakin memutih dan badan serta lengan yang tak lagi kuat untuk menjagamu dari bahaya. Papa telah menyelesaikan tugasnya. Kita sering melupakan perannya di balik perhatian ibu. Ayah tetaplah pelindung utama anak-anaknya.